Salam sejahtera. Ini kelihatannya internetnya apa di saya ini atau Warna gimana kuning ini? ini. Apa? PLD warnanya kuning, Pak. Matikan video saya, Pak. Saya mohon share untuk mau share screen dulu, Pak. Ya, Sebentar. silakan. Sudah terlihat ya, Pak ya? Iya, ini sedang dalam proses nih. Ya, sudah, Pak. Baik, Pak. Ini mungkin saya. Oke. Safety moment kali ini mengenai green building versus natural disaster. Ini cukup apa namanya? Cukup banyak dibahas sekarang ini karena meningkatnya frekuensi natural disaster begitu ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa natural hazard itu yang dimana building itu dibangun gitu ya, itu biasanya berbeda dari satu region ke region yang lain gitu ya. Ada earthquake, ada hurricane, ada landslide, ada strong wind kayak gitu ya. Nah, sehingga hazard resistant dari desain dari building ini mestinya diperlukan untuk kekuatan strukturnya, mensupport si strukturnya itu supaya tetap buildingnya tetap kuat, tetap kokoh begitu ya, dan juga bisa bereaksi terhadap outside impact begitu ya, atau elastic deformation capacity-nya itu dia bisa bertahan untuk di level tertentu pada ketika mendapatkan natural hazard atau seperti earthquake, strong wind dan sebagainya. Nah, sehingga orang-orang yang ada di dalam building tersebut tetap aman begitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu 43% ini dari statistik ya mengatakan bahwa 43% reduction di carbon emission itu dari green building itu relatif dengan building material. Nah, ini menarik. Jadi kalau 43% dari kalau reduction carbon emission itu green building itu dari building material, kemudian bagaimana seharusnya mendesain building tersebut tapi tetap aman begitu terhadap natural disaster. Nah, ini menjadi bahan riset yang cukup menarik juga. Nah, sementara building yang meeting dengan kriteria high seismic safety standard itu mestinya kalau terjadi seismic activity, jadi cost untuk repair-nya itu kecil ya. Cost untuk repair-nya kecil dibandingkan dengan ordinary building. Nah, sementara green building yang sekarang banyak dapat kritikan kalau didesain dari arsitektur itu kurang, boleh dikatakan kurang mengabsorb segi ini. Jadi antisipasi terhadap natural disaster, sehingga ketika terjadi natural disaster, cost untuk repair-nya dan pemeliharaannya itu mahal gitu ya. Nah, ini menjadi bahan pembicaraan. Nah, kemudian both hazard resistant design dan green building design itu mestinya dia ketemu di tengah gitu ya. Dia ketemu di tengah. Jadi kalau ini hazard resistant building, kemudian ini green building expectation, dia ketemu di tengah sehingga kompromis begitu ya, sehingga green building juga tapi aman untuk ditempati. Nah, resilient ability dari green building itu bisa dicapai katanya ada dua hal. Yang pertama adalah reducing the initial damage dari building system tersebut dan infrastrukturnya dengan menggunakan passive design principle, jadi untuk meningkatkan building resilient. Nah, ini menarik. Passive design, apa itu passive design principle? Mungkin kita akan bahas. Sementara kalau dilihat di slide ini yang sisi sebelah kiri itu, ini ada sustainability green building ya, ada energy efficiency, ada design efficiency, ada management efficiency, ada comfort efficiency, water efficiency. Nanti saya pikir Pak Prof. Toto nanti akan membahas lebih dalam. Nah, kemudian untuk normal building, Bapak Ibu semuanya, bangunan rumah misalkan ya, the most eco-friendly construction material untuk rumah, nah itu dikatakan bahwa ada recycled steel, juga bambu, kemudian ada bulu domba, ya, kemudian ada jerami, kemudian ada precast concrete, kemudian ada tanah dari mud begitu ya, kemudian juga malah ada plant based polyethylene rigid foam. Nah, satu di antaranya
kalau ahli pada sepakat bahwa bambu itu adalah the best yang eco-friendly building material untuk saat ini. Karena dikatakan bahwa bambu itu bisa tumbuh sampai 3 feet gitu ya, 3 feet 1 meter dalam 24 jam. Itu yang spesies yang baru gitu ya. Bambu itu bisa tumbuh 1 meter dalam 24 jam. Makanya disebutkan yang paling bagus atau eco-friendly. Nah, balik lagi ke tadi yang 2 prinsip tadi bahwa misalkan major electrical mechanical equipment yang ditempatkan di green building itu dia harus didesain sedemikian rupa sehingga dia tidak kena banjir misalkan. Ya, ini contohnya. Kemudian juga dia install equipment above ground, ya, kemudian sehingga desain sedemikian rupa sehingga dia tidak kena storm water misalkan, ataupun kalaupun dia dipendam di dalam tanah misalkan, kabel dipendam di dalam tanah sehingga kalau ada banjir dan sebagainya dia bebas dari banjir. Kemudian juga more practical, cost effective implement during initial construction reconstruction. Jadi waktu membangun gedung itu harus merefer kepada building code sehingga lebih efektif dari segi cost dan waktu untuk construction-nya. Nah, bagaimana dengan pasif desain teknik ini? Tadi penempatan, kemudian orientasi, kemudian optimize dari penggunaan matahari nantinya, kemudian juga untuk heating dan ventilasinya ini juga mesti dipertimbangkan dalam segi desain, sehingga contohnya misalkan penggunaan natural ventilation, kemudian menciptakan sistem storage yang baik untuk air sehingga building juga bisa memberikan comfort, kenyamanan ya ketika digunakan baik di kondisi normal maupun di kondisi disaster menghantam building tersebut. Nah, sehingga di penempatan atau desain dari peralatan elektronik misalkan itu bisa meminimalisasi penggunaan energi. Nah, ini sehingga disebutkan bahwa it is important to develop dan enforce the building environment supaya orang-orang yang menempatinya nanti dalam kondisi aman, jadi more resilient to protect people, juga untuk properti ketika disaster menghantam gedung tersebut. Sehingga green building ini harus didesain sedemikian rupa sehingga dia desainer harus lebih teliti lagi ya. Jadi penempatan, pemilihan material, equipment dan sebagainya, jangan sampai penempatan, pemilihan, desain dan sebagainya nanti menyebabkan potensial hazard yang lain ketika building itu digunakan. Nah, ini salah satu contohnya ya. Di Kansas contoh tahun 70-an kalau tidak salah. Ini ada inovatif desain dari building, jadi dia menggunakan seamless design begitu ya. Bahkan building ini yang mendapatkan award begitu dari American Institute of Architects ya. Nah, roofnya flat ya. Tapi entah mengapa karena ternyata dia tidak disiapkan untuk mengantisipasi adanya storm water yang berlebihan. Nah, ketika ada storm water yang tinggi gitu ya, sehingga airnya tidak bisa mengalir, tidak bisa menampung jumlah volume air sehingga drainnya kurang baik dan atapnya runtuh. Atapnya runtuh menyebabkan kerugian yang luar biasa besar ketika itu. Sehingga hanya dalam satu waktu saja jadi atap itu kolaps dan gedung itu rontok. Nah, juga di London antara tahun 2009-2014 dibangun gedung ya yang nampaknya demikian seperti walkie-talkie gitu ya. Nah, bentuknya concave shape gitu. Nah, ini diklaim sebagai gedung yang modern juga yang green gitu ya. Kemudian ternyata karena ada pantulan dari sinar matahari, dia menyebabkan temperatur di sekitar itu naik sampai 160 degree Fahrenheit. Ya, sehingga bahkan ada mobil yang diparkir, mobil Jaguar yang diparkir di depan berhadapan dengan gedung tersebut,
hampir melting begitu ya karena panasnya itu. Dan bahkan mereka menaruh telur, mencoba menaruh telur di dalamnya itu di sidewalk-nya itu matang gitu ya. Dan ya karena building ini dia memasang screen untuk certain point to prevent reflection dari direct sunlight akhirnya, hingga juga menambah angin di sekitarnya, karena kalau ada dipasang reflection sebagainya anginnya tidak bebas, tidak natural ventilation, akhirnya menghantam kepada street sign, kemudian pedestrian dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh bahwa membangun green building memang diperlukan, tapi juga harus melihat kepada kemungkinan impact dari natural disaster. Terima kasih Pak Edi, Bapak Ibu semua, semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heldiansyah atas penyampaian testimoninya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Toto Suhartanto. Waktu kami persilakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Apakah sudah tampil PPT saya Bapak? Iya, sudah nih Pak. Pak Edi? Ya, sudah. Apakah tampil PPT saya? Sudah Pak. Sudah ya. Baik, Bapak Ibu audien dari Sharing Knowledge BKTFPI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi semuanya. Mohon izin ya, sore ini saya didapuk oleh Pak Edi untuk sharing begitu. Jadi sharing pengalaman daripada saya selaku pendidik di ITS yang sampai saat ini banyak menggeluti mengenai fisika bangunan. Ya. Nah, ini adalah profil saya begitu. Jadi saat ini saya tidak lagi di teknik fisika begitu. Sebelumnya menggawangi teknik ITS selama 2 periode. Nah, kemudian tahun 2019 saya ditugasi untuk menggawangi teknik instrumentasi. Salah satu minat daripada TF yang di ITS telah berdiri sendiri sebagai sebuah departemen di bawah departemen Fakultas Vokasi. Nah, sehari-hari saya juga banyak becak begitu sebagai auditor energi pada bangunan maupun pada industri. Dan tadi terkait dengan Pak Eldi, insya Allah saya juga melakukan risk Bapak Eldi, hasid, hasop, sampai dengan menghitung SIL Bapak. Itu kira-kira yang kami di industri. Baik Bapak sekalian, jadi ini yang selalu terngiang di telinga saya ketika saya mengikuti acara perayaan Ilmu Teknik Fisika di Aula Timur ITB begitu. Di sini dikatakan bahwa teknik fisika itu tak ubahnya seperti sebuah kunci Inggris begitu, yang bisa membuka kemana-mana. Dan ini yang saya sampaikan, saya selaku ketua penyelenggara TF Indonesia itu menyampaikan bahwa keunikan TF itu ada pada kemampuan rekayasa, yaitu sains dan teknologi. Sehingga kita, orang TF, selalu mempunyai yang namanya apa tuh? Inovasi. Nah, ini keunikan kita, begitu kira-kira ya. Nah, terkait dengan tema yang saya ambil begitu, karena saya di ITS ini gitu ya, di struktur, di sipil begitu ya, maupun di teknik fisika sendiri gitu ya, didapuk untuk mengampu daripada mata kuliah fisika bangunan begitu. Karena di arsitektur itu ada building science. Namun begitu menyangkut masalah fisika bangunan, mereka kurang suka begitu. Nah, seperti kita tahu, ketika saya mengambil sertifikasi GP tahun 2013 ya, di bawah Pak Rana Yusuf begitu, bahwa yang namanya bangunan itu harus memenuhi unsur
kenyamanan. Dalam ini adalah thermal ya, yaitu temperatur dan kelembapan. Selain itu, bangunan juga harus memberikan yang namanya jaminan kesehatan. Jadi masalah pencahayaan, bagaimana supaya nggak merusak daripada mata kita kalau kita lama bekerja di sana begitu. Dan dengan adanya COVID, bagaimana kita menata penghawaan atau air circulation gitu ya, supaya bisa mendilusi ya daripada varian Delta dan varian Omicron kemarin itu. Nah, di sini nanti kita coba lihat bagaimana kita mengoptimalkan dari sisi fisika bangunannya begitu, atau kita lazim menyebutnya sebagai passive design. Supaya nanti ketika kita menggunakan alat bantu atau teknologi begitu ya, untuk kenyamanan thermal kita butuh AC, untuk pencahayaan kita butuh lampu, untuk penghawaan kita butuh exhaust fan atau mechanical fan begitu. Yang tidak banyak listrik yang dikonsumsi begitu. Karena kita saat ini mayoritas listrik kita itu dari pembangkit ya, yang notabene masih menggunakan fosil. Sehingga unsur daripada pembakaran daripada batu bara ataupun solar itu akan dapat mengemisikan karbon dioksida ke udara. Nah, jadi green ini adalah sebuah standar di mana kita dalam menggunakan listrik pada bangunan itu seefisien mungkin gitu ya. Oke, nanti kalau kita bisa menggantinya dengan energi baru terbarukan, misal dari PV atau menggunakan batu biogas, maka kita bisa membawa gedung kita menuju ke nearly zero building, nggak sampai zero, kecil kemana itu, kira-kira begitu ya. Nah, jadi di sini saya sebagai seorang teknik fisika ini mencoba untuk melakukan sebuah rekayasa. Bagaimana keilmuan daripada fisika bangunan yang masuk dalam ranah passive design dan keilmuan sistem instrumentasi begitu masuk dalam ranah active design. Saya sebut sistem karena memang teknik fisika itu keunikannya memandang apapun sebagai sebuah sistem. Jadi instrumen for measurement, instrumen for control, dan instrumen for safety system begitu. Nah, kalau kita nanti bisa mengintegrasikan kedua ini, insya Allah kita bisa mendapatkan gedung yang berperforma tinggi begitu. Termasuk dengan tadi yang masalah disaster ya, Pak Eldian, nanti kita bisa diskusi lah. Jadi ini isu yang saya angkat dulu karena terkait dengan green tadi itu gitu ya. Untuk selama ini yang saya tangkap adalah terkait dengan masalah emisi gas CO2 yang disebabkan karena kita membakar ya daripada bahan bakar batu fosil itu. Sehingga kalau kita menggunakan terlalu banyak gitu, maka kita berarti tidak aware dengan masalah global warming yang ditimbulkan akibat daripada emisi gas karbon dioksida itu. Isu kedua yang saya angkat bahwa saat ini kita masuk ke dalam era Industrial Revolution 4.0 yang ditandai dengan aplikasi daripada digital teknologi sehingga kita bisa melakukan measurement control itu by cyber physical, artinya kita menggunakan internet atau IoT ini begitu. Jadi bagaimana kita menggunakan dua buah isu ini gitu ya untuk membangun sebuah bangunan yang berperforma tinggi. Di mana untuk mencapai ini yang pertama kali ya harus kita greenkan dulu building kita itu. Artinya bagaimana kita bisa mengoptimalkan daripada sisi pasif desainnya sehingga kita bisa mereduce ya penggunaan daripada AC untuk menangani cooling load, bisa mengoptimalkan natural lighting-nya sehingga kita bisa mereduce daripada artificial lighting-nya dan kita bisa menjaga daripada fresh air supply-nya dengan menggunakan exhaust fan yang sudah dilengkapi dengan variable speed driver begitu ya. Nah, ini kira-kira begitu. Jadi nanti kalau kita mengetahui daripada profil pemakaian listrik, kita bisa merancang sebuah energi monitoring system
pada panel listrik yang kita tata. Beban AC, lampu, dan stop kontak. Kita pasang power meter yang wireless itu, lalu kita database untuk mendata setiap peralatan dan fungsi serta okupansi dari setiap ruangan. Maka kita bisa membangun sebuah smart building ini begitu. Selain kita penggunaan daripada batu sistem monitoring dan control system. Sehingga nanti kita bisa batu mendapatkan sebuah bangunan yang menggunakan listrik batu yang serendah mungkin. Akibatnya emisi daripada batu CO2 kita itu bisa kita tekan, begitu kira-kira begitulah. Jadi ini kira-kira global daripada konsep high computing. Belum saya masukkan ya Pak LD unsur kemampuan dia untuk menanggulangi masalah hasad ya yang ditimbulkan oleh alam itu ya, kira-kira begitu. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan dua pendekatan yang selama ini ada, pasif dan aktif. Di mana pasif ini banyak dilakukan oleh orang-orang arsitektur begitu. Begitu masuk ke arah yang namanya material, masalah shading device yang bisa dilengkapi dengan control ya untuk bisa mengatur daripada sudut shadingnya, mengatur daripada Windows-nya, kordenya, kertinya begitu, angkat tangan mereka itu. Ya, angkat tangan. Jadi murni dari sisi ya, arsitektur material arah daripada bangunannya. Maka saya kemarin menguji salah satu dokter dari Petra University Surabaya yang membuat daripada artificial lighting gitu ya, dengan membuat pemantul gitu yang dilengkapi dengan sistem kontrol yang dapat mengatur daripada pencahayaan alami tanpa menimbulkan glare begitu. Ini sudah masuk unsur namanya active design. Nah, kita di teknik fisika itu kan diajari ya. Nah, masalah mekanika fluida, termodinamika, perpan begitu, sistem pengukuran, sistem kontrol begitu. Yang insya Allah ini bisa menjadikan kita memahami gitu loh, bagaimana kita bisa mengintegrasikan aktif desain ini untuk melengkapi gitu loh, mengoptimalkan begitu ya bangunan yang telah dioptimalkan dari sisi pasif desainnya. Itulah nanti pesan yang akan saya sampaikan pada sore hari ini begitu kira-kira ya. Nah, kita mulai dulu dari yang namanya pasif desain. Jadi ada 4 kriteria. Yang pertama adalah bentuk daripada bangunan dan orientasi begitu. Kemudian yang kedua adalah mengenai fasad material. Yang ketiga adalah masalah shading ya. Dan yang keempat adalah masalah natural daripada lighting. Nah, kita kalau menempati sebuah bangunan, itu tadi saya katakan, ada unsur yang namanya comfort, unsur yang namanya health gitu ya. Nah, sekarang kita tahu dari pie chart yang sharing itu, bahwa yang namanya listrik di dalam bangunan ya, itu terbesar dikonsumsi untuk air condition gitu ya. Kenapa? Karena adanya cooling load yang berasal daripada thermal transfer begitu melalui selubung. Kalau rumah kita tidak bertingkat langsung atap, ada juga unsur thermal transfer yang melalui roof gitu ya. Sehingga kita nanti akan berhadapan dengan yang namanya bagaimana kita mendesain daripada selubung dan atap itu gitu ya. Dalam rangka untuk bisa mereduce ya thermal transfer itu supaya cooling load yang dari thermal transfer itu tidak menjadi beban besar bagi AC kita itu. Yang kedua dari lighting gitu ya. Nah, ini banyak sekali, mohon maaf ya. Kita itu kurang sadar mengenai warna ya, warna. Jadi warna di ruangan itu juga berdampak untuk membantu kita dalam hal pemantulan. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengatur ya daripada pencahayaan dari jendela kita begitu ya, sehingga nanti kita bisa mengotomatisasi gitu ya lampu yang dekat dengan sumber pencahayaan untuk membuat standar pencahayaannya standar ya, karena setiap ruangan itu punya standar begitu ya, selasar punya standar begitu. Jadi tempat kami itu sudah saya buat otomasi Bapak, tidak pakai timer,
tapi pakai setting daripada pencahayaan sesuai dengan standar arealnya. Untuk tangga, selasar, areal parkir ya, kemudian apa itu areal apa itu jalan kaki itu punya standar. Nah, sehingga kalau dia kondisinya mendung dan sebagainya itu harus memenuhi standar pencahayaan itu, dia nyala, nggak pakai timer begitu. Ini upaya-upaya kita ya dalam rangka untuk membuat apa itu high performance. Yang ketiga dari people begitu. Nah, kita harus tahu bahwa kita punya kalor laten yang diemisikan melalui tubuh kita begitu. Kemudian dari apa itu fresh air dan dari peralatan kayak layar daripada apa itu laptop kita atau kita punya peralatan yang apa itu merentermal. Jadi nanti kita di dalam apa itu membangun jawaban itu pertama kali kita hindari ya arah daripada batu matahari datang gitu ya, entah timur entah barat itu kira-kira begitu. Kemudian bagaimana cara kita untuk batu membentuk daripada desain gedung kita itu supaya kita bisa batu mereduce itu. Oke, ini yang umum ya. Nah, yang kedua adalah mengenai fasad ini gitu. Nah, kenapa itu? Karena kita dalam mata pelajaran fisika gitu ya, diajari adanya perpindahan kalor secara radiasi itu yang menimpa kepada selubung bangunan kita, entah itu dinding, entah itu jendela, entah itu pintu begitu, entah itu atapnya begitu ya kalau nggak bertingkat. Lalu ditransmisikan secara konduksi, baru secara konveksi. Jadi nanti kalau kita ingin menghitung yang namanya cooling load, maka kita harus mampu untuk menghitung namanya overall thermal transfer value. Nah, ini nanti bisa membantu dari para pemborong begitu ya. Bagaimana saya nanti memilih daripada material begitu yang murah mungkin ya, bagus untuk meredam termalnya tapi tidak meradiasikan begitu. Apa? Zat-zat kimia yang bisa apa tuh mengganggu daripada pernapasan kita ataupun memantulkanlah termal ke sekeliling yang menimbulkan apa tuh efek rumah kaca. Karena di Surabaya itu ada satu gedung bank ya, bank rakyat begitu, sebelum Hayat itu ya, warnanya hijau pupus gitu, bagus. Ya, tapi nggak tahu ketika saya jalan siang hari naik sepeda motor begitu, melihat adanya batu pantulan begitu ke areal jalan Basuki Rahmat begitu, sehingga lebih terang, lebih silau, dan ketika masuk memang lebih hangat. Nah, inilah efek daripada batu rumah kaca yang ditimbulkan daripada batu pemantulan itu. Jadi mungkin waktu itu pemborongnya kurang menghitung ya, mungkin lah gitu ya dari sisi batu OTTV ini. Karena seharusnya kalau dia menghitung, maka dia bisa bertanya kepada Asaimas misalnya gitu, yang menyuplai kaca, pasti ada nilai U value ya, nilai daripada batu shading coefficient-nya dari batu pabrikan itu, sehingga nggak menimbulkan yang namanya batu efek rumah kaca itu. Nah, jadi inilah mata kuliah kita begitu. Analogi daripada rangkaian seri paralel yang kita pelajari saat bicara masalah batu rangkaian tahanan begitu ya, bisa kita pakai gitu untuk mensimulasikan begitu daripada batu kemampuan selubung bangunan kita untuk menahan daripada batu thermal transfer begitu. Gampang kok hitung-hitungannya begitu ya. Nah, ini bisa membantu kita dalam rangka untuk mengoptimalkan ya daripada selubung itu supaya batu tidak terlalu banyak yang namanya thermal transfer dari eksternal sehingga menjadi beban bagi AC kita. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana ya kita menggunakan yang namanya efek pantulan ini begitu. Jadi kita harus bisa menggunakan yang namanya cahaya alami itu sebagai pemantul. Namun kita harus tahu jangan sampai menyilaukan begitu. Nah, bagaimana cara kita buat menata ya daripada buat pantulannya, pemantulnya begitu dari bahan-bahan yang tidak bisa menimbulkan glare atau silo itu kira-kira begitu ya. Oke ya. Nah, ini kita diajari lah ilmu masalah buat pencahayaan itu. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan daripada natural lighting supaya nanti penggunaan lampu yang masuk kategori artificial itu ya itu bisa sedikit mungkin begitu ya. Lalu kita lengkapi dengan apa tuh sistem kontrol begitu yang dekat dengan sumber pencahayaan alami dia kurang terang. Yang jauh untuk apa? Mencapai standar pencahayaan. Itu kira-kira yang namanya apa tuh?
penggunaan sistem kontrol daripada pencahayaan ini, kayak gitu. Jadi nanti kita di dalam bangunan itu harus ada 4 ini gitu ya. Tapi kali ini saya nggak bahas masalah akustiknya dari sisi air quality nanti yang terakhir setelah kita bicara masalah comfortnya, kemudian saya bicara masalah tadi masalah pencahayaannya begitu ya. Oke, baik kira-kira ini. Nah, jadi di dalam mencapai daripada gedung supaya dia berfront tinggi, mestinya satu, yaitu kita bisa mengoptimalkan satu dari sisi envelope-nya itu. Karena tadi menurut penelitian ya bahwa AC lah pengkonsumsi terbesar listrik. Kenapa? Karena faktor thermal transfer daripada daripada bangunannya itu gitu. Kedua, kalau kita menggunakan peralatan-peralatan begitu ya dalam rumah untuk operasional, bagaimana kita bisa menggunakan daripada peralatan yang hemat daripada penggunaan itu. Baru nanti kita buat sebuah sistem ya untuk memonitor gitu loh. Dalam rangka apa? Mengoptimize penggunaan daripada energi. Nah, setelah itu baru bisa kita pasang ya, desain lah. Kalau kita mau masang PV itu. Jangan dicampur dengan PLN, nanti kita nggak tahu gitu loh. Ya, tepatnya itu dipakai untuk apa gitu. Karena yang namanya cuaca kan berubah-ubah. Nah, saya sudah membuat sebuah energy management system begitu ya, yang kita combine antara pemotretan dengan on-grid yang berasal daripada PV. Sehingga bisa kita pergunakan sesuai dengan peralatan yang memerlukannya. Sehingga saya tahu yang mana yang bisa digantikan oleh PV itu kira-kira. Jadi kalau kita nanti bisa mengoptimis daripada fisika bangunan kita, sehingga kita bisa mereduce pemakaian daripada AC untuk kenyamanan thermal, bisa mereduce daripada pemakaian lampu untuk pencahayaan, dan kita bisa mereduce listrik untuk mechanical fee-nya karena kita menggunakan sistem pengawaan yang bagus, itu yang sekitar membantu saja ya untuk memenuhi standar daripada fresh air supply-nya begitu. Nah, kalau kita bisa substitusi yang kita pakai itu dengan energi terbarukan, inilah namanya itu kira. Jadi ini adalah kaum gitu yang ada di Jakarta gitu. Jadi mereka adalah menginvestasikan dana untuk membangun daripada energi terbarukan dari radiasi matahari. Itu benar dia potret dulu. Bagaimana sih kira-kira profil pemakaian listrik di gedungku itu? Oke ya. Lalu apa yang bisa saya substitusi, reduksi dengan menggunakan PV ini gitu. Ini konsep daripada Nearly Zero Building. Jadi sebelum kita memasang PV, sebaiknya ada audit dulu untuk bisa diketahui potret pemakaian daripada energinya. Karena tanpa audit kita nggak tahu yang namanya potensi penghematan energi atau energi conservation opportunity. Harus kita gunakan untuk apa? Mencari apa penyebabnya begitu. Supaya invest kita itu tepat sasaran dalam rangka untuk mengimprove performanya itu. Itulah yang namanya energy management system atau yang namanya itu ISO 50001 itu ke sana itu kira-kira. Oke ya. Baru nanti kita bicara masalah invest. Nanti kita tahu return of invest kita. Nah, tanpa audit kita nggak akan bisa mengetahui daripada tepat tidaknya seberapa besar kita bisa mengurangi emisi gas karbon dioksidanya itu kira-kira. Jadi ini kira-kira. Jadi nanti untuk mencapai gedung yang tinggi itu diperlukan yang namanya teknologi. Jadi insya Allah orang teknik fisika ini bisalah gitu ya untuk melakukan rekayasa antara keilmuan fisika bangunan dan keilmuan sistem instrumentasi, di mana instrumen kita saat ini itu sudah mampu kita lengkapi dengan yang namanya kemampuan untuk mendiagnosa, karena kita belajar masalah
artificial intelligence begitu ya. Nah, inilah kira-kira yang namanya apa tuh smart teknologi yang bisa kita lakukan dari apa tuh keilmuan teknik fisika yang kita punya itu. Sehingga sistem kontrol kita itu enggak otomatis lagi, tapi sudah mempunyai apa tuh kemampuan untuk berpikir dalam menjaga kestabilan. Itu kira-kira. Dan kalau perlu untuk safety juga gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi ini kira-kira bagaimana kita seorang teknik fisika itu bisa apa tuh melakukan integrasi dari sisi apa tuh passive design dan dari sisi apa tuh active design begitu ya. Nah, jadi nanti kalau kita mau mendapatkan gedung yang kurang tinggi nggak cukup hanya menggunakan sisi apa tuh passive design, tapi kita harus bisa melakukan sebuah inovasi begitu, inovasi daripada teknologi yang ada gitu ya, untuk dapat membuat daripada apa tuh gedung kita itu nyaman, apa tuh sehat gitu ya, dan apa tuh hemat energi. Itu kira-kira. Nah, jadi kalau kita nanti mau melakukan yang namanya integrasi, kuncinya satu. Pahami dulu mengenai fenomena fisika yang ada pada bangunan yang hendak kita apa tuh bangun. Gitu kira-kira begitu ya. Atau kalau sudah ada ya bagaimana cara kita untuk identifikasi supaya kita bisa melakukan apa tuh improvement begitu. Nah, jadi ini semua kita lakukan baru nanti kita bisa apa tuh melakukan integrasi dengan yang namanya apa tuh sistem instrumentasi itu dalam rangka untuk memonitor, untuk mengendalikan dan untuk apa tuh safety itu kira-kira ya. Nah, jadi kita nanti kalau apa tuh mempunyai sebuah apa tuh ruangan ya, jangan lupa ya kita harus tahu unsur yang namanya dari apa tuh fisika bangunan daripada apa tuh rumah kita itu. Seperti yang tampak dalam gambar ini gitu ya. Jadi kalau kita nanti mau merancang ya ruangan yang bisa apa tuh bagus penggawaannya, bagaimana kita apa tuh menata daripada apa tuh air circulation-nya supaya nanti thermal transfer yang enggak terlalu apa tuh bagaimana cara kita memilih material, menata daripada apa itu atap kita begitu ya dengan pelapis apa begitu supaya apa itu mereduce karena ada rooftop thermal transfer dan ada namanya overall thermal transfer yang melalui selubung yaitu melalui dinding, jendela dan apa pintu. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah pencahayaan, jadi lagi-lagi kita harus tahu yang namanya apa itu sumber cahaya dari rumah kita dari mana. Maka kita harus menata daripada batu pencahayaan alam itu supaya apa kita tidak selalu menggunakan yang namanya lampu atau artificial lighting ini. Nah, sering ya bangunan-bangunan baru yang minimalis ya itu, ini dia banyak menggunakan full kaca begitu. Tidak ada sama sekali yang namanya batu roster ya atau apa tuh angin-angin gitu ya. Dia murni mengoptimalkan daripada batu cahaya. Nah, mereka kurang tahu bahwa namanya batu cahaya itu, nah itu ya. Ya kita butuhkan UV-nya, tapi infrarednya tidak begitu. Dan kita juga butuh namanya batu ya sirkulasi udara kan begitu. Supaya nanti kalau kita tutup gitu ya, ini tidak menjadi problem gitu loh bagi penghuni ya begitu ya, terutama yang di apartemen itu ya, yang satu kamar gitu dipaksa untuk butuh sama gitu. Menjadi apa tuh perhatian kita sebagai orang teknik fisika bagaimana kita nanti bisa apa tuh mengetahui ya aspek daripada fisika bangunan itu supaya nanti kita bisa apa tuh meminimalisirnya yang berdampak kepada kenyamanan kepada pencahayaan dengan menggunakan teknologi itu kira-kira. Nah, ini kira-kira salah satu apa tuh contoh daripada apa tuh pencahayaan. Jadi nanti kita harus tahu yang namanya apa tuh standar pencahayaan. Jadi misalnya ruang belajar. Kenapa kok pada meja belajar harus ada yang namanya apa tuh lampu duduk? Minimal 350 lux begitu. Karena mata kita
berakomodasi gitu ya dalam tempo yang lama begitu. Tapi kalau kita di hotel jarang yang menemukan apa tuh. Nah itu memang di batu tidur begitu loh. Jadi standar ya, standar SNI. Kemudian kalau di area parkir kenapa hanya 10 look begitu ya? Karena untuk keamanan cukup mengetahui batu benda atau objek yang bergerak gitu ya. Nggak harus jelas begitu. Termasuk nanti kalau kita menata daripada PJU, ya kan? Itu bagaimana kalau PJU-nya pakai apa tuh LED yang warnanya putih? Kalau udah kabut, nah hujan lebat begitu. Beda antara panjang gelombang yang warnanya kuning ya dengan apa itu warna putih itu begitu. Lalu bagaimanakah kita menata letaknya gitu ya, sudut kemiringannya untuk keamanan bagi apa pengendara begitu dan kenyamanan lah kalau nggak ada hujan. Jadi ini butuh orang teknik fisika, di mana nggak hanya sekedar masalah fisiknya saja, tapi juga harus tahu apa tuh unsur teknologinya ya itu kira-kira. Jadi nanti kita akan mencoba untuk menunjukkan bagaimana kita memasang sebuah sensor ya yang telah kita koneksikan dengan microcontroller yang kita berikan apa itu program, sehingga dimmer yang kita pasang pada apa lampu itu dapat apa itu mengatur intensitas cahaya yang dihasilkan guna menjaga standar daripada pencahayaan. Dan jangan lupa warna daripada interior atau lingkungan yang kita apa tuh beri pencahayaan itu juga andil loh ya dalam hal apa tuh pemantulan, sehingga dapat juga apa tuh mengurangi daya daripada lampu yang kita pakai gitu kira-kira. Jadi ini adalah standar yang harus kita ketahui dari SNI ya, banyak ini kira-kira. Nah ini yang sekarang lagi saya pikirkan di ITS ya, karena banyak atau hampir nggak tahu lah, sehingga jadi temuan dari IAPI begitu. Karena apa tuh unsur apa tuh safety-nya remah gitu ya. Nah ini kira-kira begitu ya. Ya nggak banyak apa tuh lampu yang menyala ketika hari libur begitu ya. Nah gitu ya, sehingga tidak efisien dan juga ada potensi apa tuh kebakaran juga. Ini kira-kira. Nah ini belum ada standar dari Dikti ya untuk ruang kuliah, ruang apa tuh baca, lab gitu belum ada begitu ya. Nah ini barangkali nanti bisa jadi peluang bagi kita gitu ya. Nah itu ya. Kemudian jenis lampunya juga. Nah, kita tahu saat ini untuk ruangan ya, kita setelah menggunakan namanya open space ya. Dulu enggak kan, banyak apa tuh disekat-sekat ya, ruang dosen itu begitu. Masalah privasi katanya begitu. Karena bicara masalah apa tuh penggunaan energi yang efisien, maka kita buat apa tuh open space. Nah, ini seharusnya lampu yang dekat dengan jendela atau sumber cahaya alami itu nyalanya nggak sama dengan yang jauh begitu ya. Tadi, maka butuhlah namanya instrumentasi itu gitu untuk apa? Otomasinya. Oke ya. Baik. Nah, yang terakhir ini. Jadi kita tahu bahwa varian Delta dan varian apa itu Omicron itu nggak lagi menempel pada tubuh kita. Sehingga penyemprotan sudah nggak berlaku. Karena dia airborne ya, bisa 4-8 jam lah tahan di udara begitu. Nah, bagaimana kira-kira kita mengetahui bahwa yang namanya kontaminan kimia atau biologi ini sangat rentan ya mengganggu daripada batu pernapasan kita begitu. Oke ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Makanya saat kita belajar termodinamika itu Astra yang ngajari kita gitu ya. Berapakah temperatur dan RH gitu ya. Nah, sehingga saat ini banyak itu ya kamar bedah karena over batu servis begitu sampai lupa begitu. Bagaimana menjaga supaya steril gitu ya. Jadi kalau bedah nggak ada apa tuh infeksi, ya, faktor apa tuh temperatur dan jarang ini gitu. Ini peluang juga bagi kita. Bagaimana ada sebuah smart system gitu yang mampu apa tuh melakukan ya pengendalian pencahayaan untuk dokternya dalam hal apa tuh mengoperasi, kemudian bagaimana pasiennya itu kalau apa tuh dioperasi juga tidak ada infeksi, bagaimana menjaga sustainable dari itu air quality-nya gitu ya. Nah, dan juga butuh kelistrikannya. Kira-kira begitu. Nah, jadi kalau kita belajar masalah green building itu juga mengundang orang-orang PWK gitu ya, yang mengerti mengenai landscape begitu kira-kira. Ya. Jadi kita tahu bahwa udara, nah ini orang fisika, berpindah dari tempat yang tekanan tinggi ke tempat yang rendah begitu. Jadi kalau sekitar kita beri apa tuh penghijauan begitu,
bukan dari paving, apalagi dari apa tuh keramik ya, yang kinclong begitu. Nah, insya Allah delta T dari luar ke dalam itu nggak terlalu besar. Dua, kualitasnya juga enak, begitu kira-kira. Jadi kalau kita nanti membuat yang namanya suatu pengawaan, usahakan tidak yang panas yang masuk itu begitu. Nanti problem juga bagi suatu AC kita. Maka caranya adalah satu, membuat penghijauan. Kedua, dipasang paranet begitu. Memang jelek, tapi minimal dia bisa membuat temperatur di bawah paranet. Itu jadi lebih rendah. Nah itu yang saya lakukan di Surabaya, ada sebuah plaza begitu yang ada cooling towernya begitu ya. Nah itu kan di atas gedung ya, lantai berapa itu. Nah kalau lagi panas sekali gitu, dipasang paranet di atasnya sehingga temperatur di bawahnya jadi lebih rendah, akibatnya lebih efektif cooling tower itu bekerja itu. Inilah orang teknik fisika begitu ya, yang berupaya untuk rekayasa sains dan teknologi, kira-kira begitu ya. Nah, jadi nanti kita akan coba untuk lihat kenapa kok ada penghijauan begini di sekitar gedung itu. Ini dalam upaya supaya fresh air supply-nya itu benar-benar fresh. Jangan mengambil dari daerah yang polusi gitu ya. Misalnya rumah kita sebelah jalan raya, kita jadikan sebagai fresh supply. Wah, ini sama dengan kita menghirup udara dari knalpot daripada kendaraan itu gitu loh, ya. Nah, jadi kita harus tahu yang namanya menghitung namanya flow rate. Nah, ini dia. Jadi ada harus dipenuhi dikalikan dengan air exchange supply-nya ini. Ya tergantung daripada berapa jumlah orangnya. Karena kita kan melakukan CO2 begitu ya. Nah, itu ada standar. Yang nanti kita harus bisa melakukan desain kontrol daripada air supply. Nanti kita bisa mencari ya exhaust-nya. Misal KDK kita punya itu sebuah website di mana kita bisa mencari begitu ya, tipe, ukuran dan jenis apa. Nah, kalau kita kurang puas, kita lengkapi dengan VSD begitu. Lalu ada sensor ya yang mengukur daripada kadar CO2 dalam ruangan kita begitu. Sehingga dia bisa beradaptasi gitu loh. Dengan apa? Dengan sikon kondisi daripada ruangan begitu. Oke ya. Yang ini yang nggak saya temui di hotel-hotel. Kalau di ballroom ya, dia dikeber begitu ya dengan standar maksimumnya begitu. Sehingga kalau sedikit okupannya ya katuan begitu, kira-kira begitu. Nah, ini yang juga ada pada kereta api. Di mana kita nanti merancang sebuah adaptif ya thermal control system begitu. Tentunya harus tahu yang namanya material. Dan saat ini saya sedang juga mengerjakan namanya eco-refill kontainer begitu ya, yang dipakai untuk mengirim daripada vaksin, sayur, buah dan daging. Nah, jadi ini adalah contoh daripada ruangan kelas saya melalui mata kuliah begitu ya, fisika bangunan. Masih saya suruh untuk mendesain daripada air circulation-nya dengan cara memutar dulu existing daripada fisika bangunan yang ada. Nanti dia bisa mengetahui air supply naturalnya. Lalu kalau dalam kondisi peak load begitu ya, nah ini berapa kira-kira kebutuhannya. Itulah dasar kita untuk menentukan daripada exhaust fan atau mechanical fan-nya. Nah, kenapa kok teknik fisika gitu ya mempunyai moto sebagai ujung tombak atau frontier ya ini? Karena kalau kita lihat keilmuan yang dibutuhkan pada IR 4.0 itu ada yang namanya sensor, kita belajar ya, monitoring tool kita belajar karena kita sudah bisa membuat sensor yang didisplaykan secara terus-menerus menjadi monitoring. Kita bicara masalah instrumen, ada untuk measurement, ada controller, ada aktuator, ada ilmu kontrol udah. Tinggal aplikasinya aja robot itu. Sementara human ini adalah ya kita bisa merintah kepada orang informatika lah untuk membuatkan sebuah interface antara kita dan plan area begitu kira-kira. Jadi kita yang paling adaptable dengan isu IR 4.0 itu. Jadi nanti kalau kita ingin melakukan integrasi daripada
sistem instrumentasi ke dalam fisika bangunan ya dari bangunan itu, maka kita harus punya dua ini. Nah, inilah salah satu kelebihan teknik fisika saya katakan. Kita selalu ngajari engineering system atau teknik sistem. Pandanglah apapun sebagai sebuah sistem, yaitu rangkaian daripada suatu komponen-komponen yang saling berinteraksi sama untuk mengolah input supaya dapat didisplaykan, disimpan dan ditransmit. Sehingga dengan adanya mata kuliah pemodelan sistem dinamik, kita bisa membuat model kalau seandainya variabelnya nggak bisa diukur dengan sensor yang ada di pasaran begitu. Misal kita bicara masalah batu bakteri ya, atau mikroba yang ada dalam batu bioreaktor. Tapi kita tahu adanya sensor pH, temperatur, dan batu gas metan yang dihasilkan. Kita buat namanya soft sensor untuk estimasi, untuk prediksi begitu. Jadi kita bisa membuat estimator gitu ya. Misalnya kita membuat perhitungan daripada keandalan begitu ya, untuk tujuan maintenance dan procurement begitu. Nah, inilah perlunya mata kuliah AI nanti di dalam teknik fisika, di mana mata kuliah sistem pembangunan sudah ada, tinggal kita mendevelop keilmuan dan teknologi yang ada. Kontrol juga demikian, nggak semua plan proses dapat dengan kontrol on off ya, PID mungkin sudah menggunakan fuzzy logic ya, control ya, untuk yang agak non-linear begitu ya, atau kita nanti bisa bilang logic solver begitu. Nah, jadi kalau kita punya traffic light begitu, bagaimana supaya cerdas begitu misalnya, sehingga nggak pakai timer lagi gitu, dia pakai kamera yang selama ini kita pakai untuk tilang gitu, kita aja optimalkan, lalu kita modelkan ya flow rate daripada lalin itu menjadi image processing itu menjadi sebuah model yang bisa dinalar untuk bisa memutuskan begitu warna lampu menyalanya, nggak pakai timer, sehingga dia adaptable begitulah. Jadi teknik fisika itu menurut saya fisika itu. Nah, jadi nanti dengan adanya kembangan teknologi ICT ini gitu ya, ini kita harus bisa menggeser daripada konten daripada kuliah itu. Nah, kebetulan saya di teknik instrumentasi wajib ini hukumnya harus tahu yang namanya interface yang memungkinkan konektivitas antara ICT dengan instrumen di luar. Harus tahu namanya AI, harus tahu namanya pemrograman gitu ya, berbasis Android ataupun web server, supaya kita bisa merekayasa yang namanya ICT itu untuk diagnos begitu. Nah, ini yang bisa kita pakai untuk bisa mengendalikan daripada sistem apapun begitu kira-kira. Nah, ini contoh yang saya lakukan. Jadi kalau kita mau mendesain daripada gedung ya, dari si lampu loh ya, supaya hemat energinya, kita harus tahu dulu fisika bangunan selubungnya seperti apa begitu ya. Kita harus tahu kapan kita mengukur gitu loh. Di titik itu untuk kita ketahui nilai daripada lux-nya. Lalu kita lihat ini ruangan untuk apa begitu, fungsinya apa, lalu okupasinya berapa begitu. Barulah kita bisa simulasikan ya dengan dialog lah begitu, software dulu ya, untuk bisa kita ketahui jenis lampu apa, berapa biji. Kita bisa mengukur konsumsi energinya begitu kira-kira gitu ya. Lalu kita koneksikan nanti ya dengan program kita energi manajemen sistem. Nah, inilah kira-kira ya orang teknik fisika yang mampu untuk mengintegrate. Jadi nggak asal. Jadi ruangan saya ini indah memang, ya banyak lampu-lampu indah, tapi ya namanya orang arsitektur ya, dia kurang tahu gitu loh mengenai bagaimana mengoptimalkan daripada natural lighting dan pemantulan. Nah, warna-warna daripada keramik kita, meja kita, dinding kita begitu, sampai dengan plafon kita, itu juga harus diperhatikan begitu kira-kira untuk bisa mereduce. Lalu kita harus tahu jenis lampunya begitu ya, sesuai dengan fungsinya. Ini kira-kira ya. Nah, jadi ini kira-kira contoh daripada satu yang tadi itu adalah mengenai sensor cahaya untuk mengendalikan daripada pencahayaan. Yang ini adalah
terkait dengan masalah fresh air supply gitu ya, yang ada di dalam ruangan kita itu. Nah ini banyak pengusaha ayam yang sudah pakai close kandang. Nah ini perlu kita bantu orang TF itu turun gitu loh, ya. Jadi nggak sekedar masang blower gitu loh. Termasuk juga petani jamur begitu ya. Nah, gitu kira-kira ya. Untuk mengatur fresh air supply-nya, mengatur daripada kelembapannya itu kira-kira itu. Jadi harus tahu fisik daripada rumah jamurnya itu. Itu kira-kira ya. Dan rumah untuk kandang ayam itu, terus kandang itu. Banyak yang nggak tahu itu. Akibatnya apa? Yang jauh dari blower begitu. Kalau musim panas sehingga teleknya PT itu akan menguap metanya itu, sehingga banyak ayam yang kelpok-kelpok gitu ya. Nah kan nggak boleh disebut itu, kira-kira begitu, safety gitu ya. Jadi orang TF harus tahu LOPA ya, layer of analysis. Pahami dulu basic prosesnya, lalu BPJS, lalu ARM, IS, lalu PSP-nya, baru ke arah evacuation, itu kira-kira begitu. Nah, jadi nanti kita di dalam merancang daripada kenyamanan, kita bisa melakukan yang namanya rekayasa, di mana tidak sama, tergantung daripada desain bangunan itu, fungsinya apa, lalu bagaimana okupansinya, lalu bagaimana environmental di sekitarnya begitu. Harus kita ketahui. Karena saya auditor energi ya di bangunan begitu. Jadi saya harus jalan sendiri supaya tajam untuk menemukan potensi penghematannya begitu. Jangan nyuruh mahasiswa, itu nanti nggak tajam ya. Nah sehingga nanti kita nggak bisa memberikan rekomendasi gitu untuk improvement, apalagi itu dibuat dokumen ISO-nya nggak jalan nanti itu, kira-kira begitu ya. Nah ini untuk desain daripada centralized ya, AC yang pakai pengendalian begitu ya. Nah ini adalah untuk yang pencahayaan gitu ya dan kelembapan. Ini kira-kira yang kita pakai. Ini cara untuk mengatur pencahayaan. Tapi ini belum cerdas kira-kira gitu ya. Masih butuh rekayasa lagi, yaitu penambahan smart lighting control system. Jadi ada unsur yang namanya sensor, yang kita taruh untuk kita setting sesuai dengan fungsinya. Ya, lalu kita pasang ya sebuah ICT gitu yang terkonek dengan meteorologi juga, sehingga nanti kita bisa mengatur pencahayaan yang dekat dengan yang jauh itu, begitu kira-kira, supaya terus menghasilkan pencahayaan sesuai dengan standar, sehingga sehat buat mata kita. Itu ya, ini kira-kira. Nah ini contoh saya. Jadi saya buat otomasi semua sasar saya nih, ya. Lalu saya buat energi monitoringnya, sehingga saat gelap musim hujan begini dia akan nyala untuk memberikan pencahayaan begitu ya. Nah ini contoh daripada keilmuan teknik fisika. Saya rasa demikian Pak Edi ya. Ini daripada contoh-contoh daripada ruangan saya yang saya modif sedemikian rupa untuk menghadapi pasca pandemi. Demikian dari saya yang sedikit ini, semoga bisa membuat kita menjadi mempunyai inovasi ya untuk bisa mengatasi problem di sekitar kita dengan rekayasa antara Fisbang dan instrumentasi. Demikian dari saya. Matur suwun. Baik, terima kasih Pak Toto atas paparannya ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan dituliskan di chat box pertanyaannya. Tapi tadi saya lihat sudah ada tulisan pertanyaan. Nah ini ya. Ini dari Pak Yos ya. Yang pertama, ini pertanyaan ke Pak Edi ini. Mohon nanti Pak Edi ini menanyakan. Berikutnya lagi Pak Basuki Widodo. Salam sehat dan salam hormat Pak Edi dan Bapak Toto Suhartanto. Materinya sangat menarik sekali. Izin bertanya Bapak, apakah teknologi 4.0 dapat menunjang peran instrumentation yang green, comfort, serta healthy untuk building? Atau malah kontraproduktif? Ya Pak,
Silakan. Halo Pak, Toto, tentang pertanyaan tadi sudah tersampaikan belum ini tadi Pak? Pak Edi kelihatannya Pak Toto mungkin belum. Nah, udah. Internetnya mungkin tadi Pak. Oh, begitu. Pak, Toto, pertanyaan sudah tersampaikan belum Pak? Toto? Maaf, saya ada pertanyaan tuh Pak, coba. Ada? Oh ya, oke. Ini dari Pak Basuki Widodo nih. Ya, gimana Pak? Apakah teknologi 4.0 dapat menunjang peran instrumentation yang green, comfort, serta healthy untuk building, atau malah kontraproduktif? Ya Pak. Sebentar Pak, konkretnya pakai apa Pak tadi Pak? Ini aja konsep dari teknologi instrumentasi yang dengan teknologi 4.0 ini apakah mendukung atau justru kontraproduktif gitu pertanyaannya ini Pak. Bas, insya Allah malah membaik Pak. Baik ya. Pak Bas nanti saya kirim. Saya mempunyai video di mana ruangan saya ini Bapak ya. Ini sudah saya setting Pak. Menjadi pilot project di mana saya telah tata jaringan kelistrikannya Bapak. Gitu ya Bapak ya. Sehingga saya bisa monitor Bapak itu. Nah, kemudian saya juga punya ruang smart classroom Bapak. Di mana saya dapat mengukur daripada Bapak kondisi daripada Bapak temperatur kelembapan sehingga saya bisa Bapak mengadjust daripada AC-nya Bapak untuk mereduce daripada Bapak beban kerjanya gitu. Pun demikian dengan Bapak dimmer yang saya pasang Bapak ya untuk mengatur daripada intensitas. Jadi IR 4.0 itu Bapak ini sangat-sangat Bapak membantu kita Bapak dalam hal Bapak mengurangi pemakaian energinya Pak. Karena ada unsur monitoring, ada unsur apa? Kontrol. Itu kira-kira ya, Pak Bas ya. Baik, berikutnya dari Pak Sabar Nababan. Apakah sudah ada standarisasi bangunan sehat di Indonesia? Pak Nababan, yang sehu ya. Jadi kita tahu ya Pak ya. Ya, saya sendiri sampai sekarang belum tahu Bapak. Ya, yang namanya Bapak bangunan sehat itu Pak ya. Nah, tapi kita tahu Bapak ya, untuk ruangan itu berapakah standar pencahayaan, temperatur, kelembapan, dan fresh air supply-nya Pak. Itu saja Bapak. Jadi kalau bicara masalah standar ada, tapi bangunan yang benar-benar Bapak ya, telah menjalankan dan menerapkan sistem kontrol ya, untuk menjaga daripada ketiga itu, saya belum tahu Bapak. Itu jawaban dari saya Pak Maafan. Baik, berikutnya dari Pak Numan. Apakah sudah ada lembaga sertifikasi yang dapat mengeluarkan SKA, nih, surat keterangan keahlian untuk fisika bangunan, dan apakah sudah ada engineer fisika bangunan yang sudah punya SKA? Terima kasih Pak jawaban dan infonya. Untuk Pak Edi, selaku mantan ketua BKTF itu, bukan saya ya Bapak. Oh iya, ya. Ini kalau SKA ya masih dikemas di BK Teknik Fisika ya ini ya. Insinyur profesional teknik fisika. Kalau yang di fisik, yang lebih spesifik lagi itu melewati ini ya asosiasi profesi itu kan ada Ikatan Ahli Fisika Bangunan Indonesia. Itu saya pikir dia bisa mengeluarkan ini ya seperti yang
pencahayaan ada apa itu asosiasi ahli iluminasi ya itu juga sangat aktif di dalam mengeluarkan surat keterangan kalian itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terus ada juga yang tentang vibrasi ya, akustik vibrasi juga ada asosiasi profesinya. Tapi yang kelihatannya seperti aktif itu ya kayak yang tadi asosiasi atau himpunan iluminasi Indonesia itu sangat aktif sekali dalam mengeluarkan SKA-nya itu. Berikutnya dari ini komentar ya, ini dari Pak Saka Trihatmojo nih. Adik saya dulu jadi mahasiswa bimbingan Pak Totok ini membuat sistem untuk smart classroom, inovatif sekali desainnya. Ini dari Pak Saka ini. Kemudian dari Pak Surya ya, kenapa pemerintah tidak mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya? Ini gimana nih Pak Toto, ini ada pertanyaan seperti itu. Gimana Pak Edi ya? Saya nggak pada kapasitasnya Pak menjawab ini begitu ya. Saya juga ini agak sulit menangkap pertanyaannya ini. Atau barangkali Pak Surya mau menambahkan pertanyaannya dengan mikrofon, silakan Pak kalau mau di penjelasannya. Pak Surya, kalau mau ada tambahan keterangan? Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya dari Pak Yos ya. Kecenderungan bangunan di era green, comfortable, dan healthy building di KD ini adalah pemanfaatan energi matahari, angin listrik dalam penggunaan energi untuk lighting, pendinginan, pemanas, sirkulasi udara, misal AHU secara hemat efisien. Adakah standar yang dapat digunakan sebagai acuan yang efektif sehingga semua aspek di atas terpenuhi secara optimal? Atau nggak mau semua standar yang ada selama ini harus diterapkan? Silakan, Pak. Jadi gini Bapak harus tahu dulu yang namanya kebutuhan Bapak ya. Jadi katakanlah Bapak bicara masalah AC, masalah lampu, masalah itu Bapak harus tahu dulu. Ya. Baru kemudian kita bisa Bapak mendesain daripada alat yang Bapak pakai untuk apa itu pembangkit itu Bapak. Ya. Jadi ada dua kondisi Pak ya. Bangunan baru sama Bapak yang telah ada. Nah, kalau bangunan baru kita bisa Bapak mengukur dulu fisika bangunannya. Oke ya. Baru kita bicara masalah peralatan yang dipakai untuk menjaga kenyamanan, pencahayaan, dan penghawaannya Bapak. Itu kira-kira Bapak ya. Sehingga saya bisa apa tuh menghitung berapa konsumsinya. Ketika peaknya Bapak. Baru kita apa? Desain katakanlah kita pakai PV Bapak ya. Kalau angin nggak saya rekomendasikan Pak. Hanya di kepulauan sana Pak, dekatnya Madura dan Pak ya. Yaitu tempatnya Tampak Mas tenggelam itu Pak. Itu yang paling stabil Pak dan kencang. Di Surabaya saya menemukan itu Pak. Gitu. Jadi saya rekom ya tadi itu. Satu adalah PV, kedua adalah biomasa Bapak. Jadi kita di daerah Bapak Sidoarjo itu telah merubah Bapak ya sampah menjadi pelet Bapak yang bisa kita jual ke PJB Bapak ya untuk co-firing Bapak. Namun belum bagus Bapak kualitasnya Bapak ya akibat daripada apa tuh sampah kita Pak yang lebih banyak Bapak organiknya Bapak ya. Nah itu dia. Sehingga nilai kalorinya sangat rendah Pak. Nggak memenuhi syarat lah gitu Pak. Itu kira-kira. Ya. Demikian dari saya Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Sabarna Bapan lagi nih Pak, ada pertanyaan. Bagaimana caranya supaya nyamuk tidak masuk ke rumah? Gimana nih Pak? Gimana? Pak, saya nggak mempunyai pengalaman Pak untuk itu Bapak ya. Nah itu. Tapi kalau menangkap ya Pak atau menarik Bapak ya, kayak kumbang dan sebagainya Pak ya, yang mengganggu dari pertanian, kita sudah pernah Bapak melakukannya di Jember Bapak.
Ada sebuah perusahaan di mana kita merancang kayak trapnya Bapak gitu, dengan menggunakan apa tuh bunyi dan pencahayaan Bapak, menangkap itu aja. Yang seperti dijual di apa toko-toko itu kira-kira. Tapi saya nggak tahu untuk mencegah masuk dalam rumah Pak. Baik, berikutnya dari Pak Junat ya. Terima kasih atas paparannya. Izin tanya, apakah sudah menjadi aturan undang-undang atau peraturan dalam pembangunan gedung bertingkat, gedung pencakar langit terkait indikator penggunaan energi, penggunaan bahan, green rooftop, dan sebagainya sehingga tidak menjadi dampak bagi lingkungan sekitar? Apakah bahan bangunan yang digunakan akan menentukan terjadinya keseimbangan pencahayaan, energi, suhu, dan lain-lain? Bagaimana cara menghitung atau audit terhadap keseimbangan terhadap cahaya, suhu udara sehingga manfaat gedung tersebut menjadi efisien dan ekonomis? Terima kasih. Bapak, kalau Bapak pergi ke Jakarta Bapak ya, itu ada gedung-gedung yang ada papannya Bapak. Nah, itu Pak ya. Papan dari mana? Dari Green Building Council Bapak. GBCI Bapak. Apakah dia platinum, apakah dia gold, apakah dia bronze Bapak ya. Karena GBCI itu Pak ya, mempunyai rating tool Bapak. Ya, rating tool untuk bisa menentukan apakah bangunannya Bapak green apakah tidak gitu Bapak. Nah, rating tool. Jadi ada standarnya. Jadi kalau ownernya itu meminta pada GBCI Bapak ya untuk melakukan semacam kayak membantu desain sampai dengan apa itu menjamin tercapai sesuai dengan apa itu desainnya itu. Nah, maka memenuhi 6 itu Bapak. Jadi insya Allah sudah ada Pak ya. Nah, Bapak kalau ingin mengetahuinya Bapak bisa ikut training. GBCI punya 2 training Bapak. Pertama adalah GA Bapak ya. Nah, GA itu hanya sekitar Bapak diberitahu saja. Baru kemudian Bapak kalau lulus masuk ke GP kayak saya itu Pak, Greenship profesional Bapak. Nah nanti ada Bapak semacam kayak pendidikan, kemudian kita Bapak diberikan tugas Bapak untuk diakses pantas enggak untuk mendapatkan sertifikat GP Bapak. Demikian Pak dari saya Bapak. Baik, berikutnya dari Pak Jonat lagi nih Pak. Nih. Komentar tentang materinya Pak. Slide link materi hanya 29 halaman, sementara untuk paparan 40 lebih. Apakah bisa mendapatkan ini apa paparannya yang lebih lengkap ini Pak? Sebentar. Mohon maaf Pak. Jadi Bapak apakah ingin mendapatkan materi yang lebih banyak lagi begitu Pak ya? Iya ini Pak, sepertinya seperti itu. Bisa Bapak. Bapak nanti minta ke Pak Edi nomor HP saya Bapak ya. Atau Bapak ketik nama saya Pak. Di Google Bapak ya. Udah itu muncul Bapak nama saya banyak Bapak. Oke. Muncul itu ya. Bebas Bapak, welcome ya. Silakan Bapak. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Abdillah ya. Saya berencana PAC yang biasanya menderita karena desain pasif arsitektur memaksimalkan natural daylighting. Akibat heat load yang harus ditangani menjadi sangat besar. Mohon masukannya bagaimana cara menyeimbangkan natural daylight dengan heat load agar kapasitas sistem PAC bisa dioptimalkan. Bapak, saya ini nggak bisa menjawab kalau nggak mengetahui desain daripada Bapak. Buildingnya Bapak, begitu Bapak. Dan bagaimanakah desain daripada Bapak, HVAC Bapak, gitu ya. Nah nanti bisa Bapak, kita by WA, Pak, silakan. Nanti Bapak, nomor saya nanti kita bisa diskusi Pak. By Zoom juga bisa Bapak ya. Bapak sampaikan begitu ya. Nanti kita omong-omong enak Bapak, ya. Karena saya nggak bisa ngomongnya Pak ini, kira-kira gitu, sangat general. Gitu. Baik, berikutnya dari Pak Saka Tri Hatmojo nih. Untuk standar parameter pada desain green building untuk kandang ternak ini Pak, kandang ternak. Parameter apa saja yang perlu diperhatikan Pak? Ntar dulu, ini ternak apa Pak? Ayam, kambing, atau sapi, atau apa Bapak? Coba. Ya, kalau silakan. Bapak pakai ternaknya ayam yang pakai close Bapak ya, Bapak harus tahu yang namanya Bapak kapasitas daripada Pak kandangnya Pak ya.
Kedua, bagaimanakah sekitar daripada lingkungan Bapak. Nanti itu akan berdampak Bapak terhadap thermal transfer maupun kondisi daripada Bapak air supply-nya Bapak. Nah, itu nanti akan berdampak kepada namanya Bapak penguapan daripada kandungan metan di teleknya Bapak itu, Pak. Nah, jadi banyak hal Bapak kira-kira begitu. Jadi saya nggak bisa bicara standar. Yang penting saya harus tahu dulu mengenai Bapak fisika bangunan ya dan sekitar serta kapasitas daripada Bapak kandang ayam itu, ya. Karena ketika dia masih Pak piye gitu ya, dengan ketika berusia 2 minggu itu beda Bapak. Apalagi dia udah mau panen Pak, usia Bapak sebulan itu Pak. Nah, ini kira-kira begitu. Mungkin ada penjelasan yang tadi dari Pak Saka tadi sepertinya. Kandang ayam Pak, gitu Pak. Oh, kandang Ya. ayam. Pak Triatmo, jadi nanti harus tahu Bapak ya, apakah open kandang, apa close kandang Bapak, gitu ya. Yang jadi masalah adalah yang close itu Bapak ya, ini Bapak. Karena nanti kita harus mengatur yang namanya thermal transfer yang lewat dari atap, kemudian blowernya juga Pak ya, di mana penempatannya dan bagaimana speednya Bapak, sesuai dengan kapasitas daripada Bapak kandangnya Bapak. Tiga Bapak. Ya, oke, terima kasih Pak. Berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi ya. Izin tanya, dapatkah diberikan model instrumentasi selengkapnya dengan fasilitas teknik interface-nya, main machine, teknik interface main machine, AI, pemrograman, big data, dan sejenisnya. Adakah contoh-contoh terkaitnya? Jadi begini Bapak ya, AI itu ada 4 macam. Satu adalah jaringan syaraf tiruan. Ini cocok untuk pengenalan pola. Nah, di smartphone saya Bapak ya, itu saya coba untuk absensi Bapak. Karena pakai Bapak QR code, banyak yang nakal Bapak. Ya kan? Sidik jari juga nggak mungkin. Maka saya pakailah Bapak kamera itu Bapak. Nah, untuk bisa memberikan akses kepada orang yang terlihat wajahnya pakai NN Bapak. Jadi ada kamera yang terkoneksi Bapak ya, dengan Bapak PC yang saya taruh di ruangan itu, di mana PC-nya terkoneksi dengan Bapak web server Pak ya. Di tata usaha kita, setiap mata kuliah ada pesertanya Bapak ya. Nah, sehingga dia bisa dikenali. Baru nanti PC akan mengirim sinyal Bapak ya, melalui kabel itu ke aktuator Bapak, untuk Bapak permit. Lalu PC akan Bapak mencontreng dia hadir Bapak. AI yang kedua adalah fasilogic Bapak. Fasilogic control gitu. Nah, jadi nanti kalau kita berhadapan dengan sistem-sistem yang sifatnya adalah Bapak non-linear Bapak ya, sehingga nggak mungkin lah, atau kurang bagus lah kalau kita menggunakan mode P, PI, PID Bapak, pakailah fasilogic control itu Bapak. Nah, Bapak kalau ingin tahu, Bapak bisa lihat pada mesin cuci Bapak ya, buatan Samsung itu Pak ya, sama LG Bapak ya, di mana dia sudah bisa Bapak mengatur Pak ya, mengenai torsi yang dia butuhkan sesuai dengan Bapak pakaian yang kita masukkan ke dalam Bapak mesin cuci itu, sehingga listrik yang dipakai oleh dia untuk spin nantinya itu bisa efisien Bapak. AI yang ketiga itu adalah expert system Bapak, sistem pakar. Jadi sistem yang apa Pak? Menggunakan kepakaran Bapak. Ada database, ada inference engine, mesin penalar. Nah, misalnya saya pakai Bapak ya, saya punya genset Bapak ya, yang digerakkan dengan biogas. Banyak orang yang nggak tahu bahwa biogas itu kandungan metanya Pak ya, tidak stabil. Sehingga Medco yang investasi ke PT Enero ya, di Gedek ya, daerah Mojokerto sana Pak, rugi Bapak, nggak stabil. Yang dipasang hanyalah wet scrubber untuk membersihkan H2SO2. Tapi dia nggak berpikir bahwa namanya bakteri Bapak ya. Musim hujan begini Pak, kayak kita Pak, nyekukur Pak ya. Nah, istilahnya Bapak, tidur aja daripada saya waktu mengolah daripada limbahnya Bapak. Yang kedua, kualitas daripada limbahnya Bapak. Jadi kotoran sapi Pak ya, itu saya pernah meneliti di Jember Bapak. Di Indonesia Kakao and Cafe Resort ya, dekatnya Tawangalun sana Pak. Itu diberi makan pelet dari kulitnya kakao dan kopi Bapak. Ternyata Bapak, peletongnya Pak kurang bau Bapak.
tapi gas metanya bagus Bapak. Berbeda dengan sapi yang diberi makan Bapak rumput ya, batangnya apa itu Pak? Apa? Tebu ataupun apa Pak? Dari jagung Pak ya. Nah ini dia. Nah inilah Bapak untuk mengontrol daripada kualitas Pak ya, atau suplai biogas kerjanya Bapak ya. Saya butuh namanya sistem pakar Bapak. Kenapa? Karena konten metanya berubah-ubah. Beda dengan CNG Bapak, yang dari Bapak fossil Bapak, standar dia kandungan C-nya Pak, ya CH4-nya itu. Kalau biogas tidak Bapak. Nah, saya sudah menemukan sebuah Bapak temuan waste scrubber versi saya Bapak. Selain bisa menghilangkan gas pengotor, juga bisa meningkatkan Bapak kadar CH4-nya Bapak. Udah ada patennya Bapak, udah publish ya V1 Bapak. Nah, jadi nanti kita butuh sistem pakar Bapak untuk bisa mendiagnosa dari tekanan di dalam tangkinya, pH-nya, kemudian produknya Bapak, kandungan metanya dan flow rate-nya Bapak. Masuk ke dalam mesin penarik untuk dicocokkan dengan database yang kita bangun atas dasar kepakaran operatornya Bapak. Itu Bapak ya. Nah yang terakhir adalah GA Bapak, genetic algoritma. Itu cocok untuk optimisasi. Kenapa? Karena GA itu persis kayak kita waktu SMA dulu Pak, kelas 3, diajari perkawinan silang Bapak. Nah, antara Bapak, dua pasangan untuk mendapatkan keturunan yang sehat Bapak. Jadi cocok Pak ya, kalau Bapak instalatir daripada BTS Pak ya, untuk memasang kotaknya supaya Bapak optimal Bapak. Nah itulah Bapak kira-kira aplikasi daripada AI Pak ya, sesuai dengan apa tuh ilmu teknik fisika Bapak. Baik, berikutnya dari Pak atau Ibu Seva ini. Selamat siang Pak, izin bertanya menurut Bapak apa pendapatnya sebagai pakar fisika nih, mengenai TPA Bantar Gebang yang menjadikan sampah menjadi energi listrik dengan cara dibakar lalu ditangkap residunya agar mengurangi sampah yang dibuang. Sejauh ini yang saya tahu hanya kurang dari 1% sampah yang bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk menjadi listrik. Apakah bisa di masa depan kita memanfaatkannya jauh lebih baik, bahkan menggantikan listrik batu bara, juga pencemaran dunia? Mohon maaf Pak ya, ini pengalaman saya. Saya kemarin ke PLTU baru Bapak, di Sulawesi Selatan itu Pak ya. Dia nggak pakai sampah Bapak, tapi gergajen Pak ya. Nah, karena banyak apa tuh usaha pemotongan kayu. Sementara yang di Paiton itu menggunakan sampah Bapak, yang ada di Sidoarjo Bapak ya. Nah, tapi tidak memenuhi syarat Bapak. Satu, mesin yang dipakai untuk membuat pelet Pak, itu kalau saya hitung Pak ya, energi listriknya ketimbang Bapak produknya Pak ya, nggak nyocok Bapak. Artinya nggak cukup Bapak itu Pak ya. Itu. Nah, sehingga apa tuh? PJB Bapak ya, tidak bisa Bapak menerima produk ini Bapak karena tidak sesuai dengan apa tuh kadar kalor yang dia itu. Nah, ini bagaimana? Yang pertama kali adalah Bapak sistemnya itu Bu. Yang kedua adalah warga kita Pak. Itu ya. Cara nggak dia memilah Bapak supaya mesin itu bisa Bapak nggak banyak pakai Bapak energi panas Pak untuk menguapkan daripada Bapak airnya, dan gampang Bapak ya dengan extruder Pak ya itu bisa merubah daripada inletnya jadi itu. Kemudian yang ketiga Bapak, ini kita berpikir bagaimana kita mendesain tungkunya Bapak supaya masyarakat nanti Bapak ya itu Pak ya bisa Bapak menggunakan briket itu Bapak sebagai pengganti daripada batu arang Bapak. Nah itu Bapak kira-kira ya yang selama ini saya Bapak alami Bapak ya, semoga bisa menjawab Bapak. Baik, berikutnya Pak Gunawan Cahyadi lagi. Apakah sebaiknya model pengukuran yang lengkap itu bersifat open atau closed loop? Terima kasih atas pencerahannya. Jadi diulangi Pak, tadi terputus Bapak. Oh ya, ini model pengukuran yang lengkap itu open atau closed loop yang baiknya Pak. Terima kasih. Begini Bapak, pengukuran Bapak ya, itu kalau kita lihat secara diagram blok Pak, selalu open Bapak. Open Bapak ya. Jadi tidak ada yang namanya closed loop. Saya nggak pernah belajar itu ya. Sistem pengukuran yang closed loop Pak.
yang saya pelajari adalah control system. Ada feed forward, ada feedback closed loop, Bapak. Jadi Bapak, yang kita kembangkan itu adalah modelnya Bapak. Jadi nanti kalau Bapak membuat yang namanya neural network Bapak ya, itu adalah kemampuan Bapak untuk dapat mentraining Bapak dengan pasangan data input-output yang sebanyak mungkin Bapak. Dari kondisi yang low sampai yang high Bapak. Nah, insya Allah nanti dengan diinjek Bapak ya, data, maka dia sudah bisa Bapak menghasilkan yang namanya estimasi Bapak. Jadi itu namanya soft sensor Bapak. Tidak disebut dengan pengukuran, karena data yang ditampilkan itu adalah dari model Bapak. Yang telah kita validasi dari apa? Pentrainingan itu, yaitu nilai root mean square error-nya Bapak, atau RMS-nya. Demikian dari saya Pak ya, nggak ada close Pak, open loop Bapak. Nah. Baik, berikutnya dari Pak Fahri Ramadan. Selamat sore Pak Toto, mau bertanya apakah dalam efisiensi energi terbesar chiller, bagaimana dapat diminimalisir untuk penggunaan konsumsinya? Untuk bangunan lama apa syaratnya dan faktor terbesar efisiensinya apa Pak? Bapak, kalau untuk bangunan lama, ini memang jadi Bapak sebuah problem Bapak ya. Tadi saya katakan bahwa yang namanya efisien Bapak ya, itu sifatnya adalah Bapak untuk menyempurnakan Bapak. Ya, yaitu apa tuh? Fungsi bangunan untuk memberikan kenyamanan, pencahayaan bagus Pak, itu Pak. Sehingga saya pakai apa? Peralatan. Nah, biasanya kalau saya mengaudit Bapak ya, itu saya tahu dulu Bapak yang namanya fisika bangunannya Bapak. Saya potret semuanya Bapak ya. Saya ukur Bapak ya mengenai temperatur kelembapan di pagi, siang, dan malam Bapak. Untuk saya ketahui Bapak bagaimana kira profilnya. Pun demikian dengan pencahayaannya Bapak. Dan juga Bapak fresh air-nya Bapak. Baru nanti saya bisa Bapak menganalisa apa yang menjadi potensi penghematannya Pak, ECO-nya Bapak. Muncul Pak, saya rekomendasi Bapak. Ya, jadi enggak asal gitu Bapak ya. Termasuk dengan apa? Berapa PK nanti AC yang harus saya berikan ketika saya buat mengukur pada saat peak-peaknya Bapak ya. Nah itu. Lalu di mana kira-kira penempatannya Bapak? Supaya nanti apa tuh? Efisien. Nah biasanya kita pakai simulasi Bapak, yaitu CFD Bapak. Nah, jadi kita bisa tahu gimana profil warna Bapak ya di dalam ruangan itu Bapak. Karena kita butuh hembuskan udara dingin. Kalau untuk cahaya, saya pakai dialog Bapak. Kalau untuk fresh air, pakai CFD lagi Bapak. Jadi itu kira-kira Pak ya, langkah kita untuk bisa Bapak memberikan rekomendasi bagaimana kita bisa mendapatkan gedung yang comfort, kemudian Bapak sehat Bapak. Dengan menggunakan Bapak peralatan yang tidak terlalu Bapak banyak Bapak listriknya. Itu kira-kira ya. Demikian Pak. Masih ada pertanyaan lagi nih tadi yang lewat dari Pak Sandi Baskara. Terima kasih atas pemaparannya Pak Toto. Perkenalkan saya Sandi Baskara dari Yogyakarta. Izin bertanya tentang proyek renovasi pasca pandemi di ruang kelas Bapak. Ini sistemnya apa saja dan kira-kira biayanya berapa ya? Dibandingkan hanya memasang fan untuk meningkatkan ACH ruangan. Terima kasih. Jadi ruangan saya ini ya hanya saya apa ya tata bagaimana supaya apa tuh Pak pencahayaannya Bapak bagus Bapak ya. Kemudian bagaimana supaya Pak sirkulasi udaranya enak gitu Pak ya. Itu. Jadi saya melakukan yang namanya perhitungan dulu Bapak. Ada ruangan apa saja di tempat saya. Fungsinya apa? Okupasinya berapa Pak? Lalu kita taruh standar Bapak. Ya. Jadi untuk ruang kajur, ruang rapat saya, ruangan sekretaris saya begitu, ruang tamu saya begitu Pak ya. Oke, ruang tata usaha saya begitu. Itu ada Bapak. Fungsi ukurannya dan okupansinya Bapak. Nah, itulah dasar saya untuk bisa mendesain ruangan saya Bapak begitu. Nah, karena saya ini hanya renovasi begitu Pak ya. Ya nggak banyak Bapak. Saya menggunakan material yang nggak terlalu mahal-mahal ya. Jadi saya habis ini total sekitar ya
400 juta Bapak, itu Pak Sandi ya. Dan sambil menata Bapak, panelnya Bapak. Saya tata, karena tensi merawat Bapak, sehingga tertata mana AC, mana lampu, mana Bapak stop kontak yang terhubung dengan database Bapak. Nah, ini nanti akan saya jadikan Pak sebagai pilot project Bapak ya, untuk saya share Bapak ke departemen lain gitu loh. Karena rektor meminta supaya Bapak menurunkan AC Bapak, dan dia bisa dari HP-nya Pak tahu perlu di mana yang Sabtu Minggu masih Bapak nyala itu Pak. Itu kira-kira Pak Sandy ya dari saya. Baik, berikutnya ada lagi nih dari Pak Fakri Romat Hendra ya. Ini tadi ada lagi ya tentang COP Pak, COP pada chiller. Jika sistem building automation system masih kurang memadai, belum mencatat kW, ampere, voltage, apakah ada cara lain manual yang spesifik? Sebentar, ini konkretnya mau tanya apa Pak Edi? Tanya apa konkretnya? Nilai COP chiller. Chiller. Ya, chiller. Jadi gini Bapak, biasanya Bapak ya, saya itu mengukur daripada pertama Pak ya, panel apa Pak, kelistrikan Bapak. Kemudian saya ukur juga Bapak, flow rate-nya Bapak ya, temperatur yang keluar Bapak, begitu Bapak. Jadi saya harus tahu dulu yang namanya proses di dalam Bapak, chiller itu Bapak. Jadi saya coba untuk pakai konsep Bapak ya, ada input, ada proses, ada Bapak, output Bapak. Nah, inputnya ini Bapak adalah listrik tadi itu. Prosesnya tergantung nanti di dalam Bapak chiller itu Pak. Lalu outputnya, nah ini Pak ya, apakah sesuai enggak dengan standarnya Pak ya? Itu biasanya Pak. Jadi contoh yang gamblang Pak ya, boiler Pak. Nah itu ya, boiler Pak ya. Itu kita bisa menghitung Pak. Apakah dia pakai CNG, apakah dia pakai apa? Bahan bakar Pak. Di burnernya Pak ya. Nanti kita hitung Bapak, kalor yang dihasilkan dari masing-masing apa Pak, bahan bakar ini. Nah, karena saya pernah mengerjakan proyeknya PGN Bapak. Dia minta saya untuk menganalisa Bapak, kalor yang dihasilkan dari gas negara dibandingkan dengan apa tuh sebelumnya Bapak, untuk boiler Bapak. Nah, ini juga sama, kita ukur produknya Bapak ya. Berapa T-nya, berapa P-nya Bapak. Lalu loss-nya Bapak ya. Nah, itu juga di boiler itu Pak. Jadi nanti kita pakai hukum kesetimbangan energi Bapak. Kalau Bapak pakai chiller, maka juga pakai apa? Hukum kesetimbangan massa. Ada flow rate yang apa Pak? Dialirkan Bapak. Selain energi itu Pak. Itu saja Pak. Untuk mengetahui Pak loss-nya Pak. Sehingga kita tahu Pak efisiensinya. Demikian Pak Edi. Baik, terima kasih. Ini yang di chatbox sudah habis. Adakah pertanyaan yang akan disampaikan langsung dengan mikrofon? Silakan kalau ada. Saya Pak Edi, Oh Agung ya, Pak. oh ya Pak Agung. Tadi ada pertanyaan yang kelewatan nih Pak Agung. Iya Pak. Langsung Pak. Iya. Ingat tadi. Iya. Makasih Pak Edi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Toto? Baik-baik, Pak Agung, sehat ya? Saya Kolega saya, Pak Edi. Iya, iya. lagi di Taiwan lagi Pak. Alhamdulillah. Ya. Gini Pak Toto, terkait dengan apa namanya pembuatan smart building ya kalau nggak salah ya. Intinya topiknya tadi kan smart building ya. Plus lingkungannya, plus lingkungan dari tempat. Nah, itu kalau diterapkan di Indonesia secara langsung itu kan agak susah. Katakanlah gini, kalau mungkin desain-desain arsitektur yang saya lihat ya, zaman-zaman tahun 60-an ya, 50-60-an gitu kan. Seperti contohnya Hotel HI gitu kan. Sebenarnya desain awal Hotel HI itu tidak ber-AC. Tapi kita tahu tahun segitu kan mungkin Jakarta nggak padat kan. Gitu. Jadi ada desainnya memang bangunan apa namanya ceilingnya itu tinggi-tinggi gitu kan, sehingga pertukaran udara juga sangat bagus. Tapi yang saat ini itu kan agak susah Pak dengan kondisi Indonesia sekarang gitu kan. Contohnya aja kita lihat perumahan ya.
Oke, perumahan di daerah hook mungkin masih ada ruang ya, space terbuka. Tapi begitu yang tidak hook itu kan agak susah. Belakang buntu, ya mungkin ada sedikit tanah sisa gitu kan. Kalau untuk sirkulasi udara gitu kan. Nah, tapi saya kira kurang mencukupi. Nah, untuk itu kan kita harus memanfaatkan beberapa sistem monitoring maupun kontrol ya. Yang sekarang ini kan zamannya IoT gitu kan. Nah, akan tetapi problem di Indonesia juga dengan masif penggunaan IoT secara masif itu saya kira agak susah juga karena tidak ada operator di Indonesia yang mengcover khusus untuk jaringan IoT yang saya tahu. Nggak tahu nanti kalau konsepnya IKN gitu kan, salah satu operator itu diminta untuk menyediakan jaringan di luar LTE gitu kan. IoT kan kan bisa pakai include di LTE, built-in di LTE atau di sebelahnya di guard ya, di tepi-tepinya provinsinya LTE gitu atau standalone atau sendiri gitu kan. Nah, ini yang saya tahu operator Indonesia kayak saya nggak tahu sih di Indonesia benar-benar sudah ada apa belum kayak gitu. Nah, itu kira-kira cara ngatasinya bagaimana Pak ya? Gitu Pak Toto. Oke. Pak Agung, saya nggak bisa masalah ngatasi Pak ya. Jadi intinya adalah kami ya di ITS ini ya, kampus ITS yang telah menyatakan sebagai smart kampus itu ya. Itu ya begitu Pak Agung, mohon maaf lah. Pemahamannya ke sana kurang. Maka saya ya yang sekarang lagi foto di vokasi Pak Agung, saya sekarang Agung ya. Oh gitu. Nggak di TF lagi, betul. Saya di vokasi Pak. Prodi D3 telah menjadi departemen Bapak. Oh jadi gitu. TF ITS telah punya anak Bapak. Nah ini Pak. Ya, anak ya. Baru tahu Pak. Nah ini saya ingin menunjukkan bagaimana kita dapat mengimplementasikan ya sistem monitoring dan kontrol itu pada bangunan Bapak. Di mana saya mulai dulu dari otomasi Bapak, lampu dulu Bapak, ya, karena untuk memberikan contoh, ya, supaya bisa Bapak, nggak nyala terus Pak, selama liburan Bapak. Kedua, ruangan saya ini Pak, udah saya pasang Bapak, namanya energy management Bapak, karena ada power meter wireless ya, Schneider itu Pak, yang bagi 3 sesuai dengan kelompok pengguna energi listriknya, AC, lampu stop kontak Pak ya, yang saya koneksikan Pak dengan apa Pak? WiFi Bapak ke dalam web server saya yang beri layout ruangan dan peralatan yang ada Bapak. Nah sehingga nanti bisa saya amati Bapak dari HP saya Bapak, gitu ya. Peralatan mana sih? Nah gitu ya, yang apa tuh? Kuncinya besar Bapak. Ini upaya Pak Agung ke sana. Untuk ruangan Pak Agung itu sudah kita pasang Bapak. Jadi saya mencoba untuk mendesain daripada exhaust fan-nya Bapak ya, yang tak lengkapi dengan VSD untuk mengatur dari speed-nya itu, yang dasarnya Bapak mengenai kandungan CO2 di ruangan itu Bapak. Nah sama Bapak, tekanan udaranya Bapak, sehingga dia bisa Bapak menyedot dan Bapak mengembuskan dari sisi yang dekat dengan Bapak taman gitu Pak. Itu ya Pak Agung. Saya nggak bisa yang lain Pak ya. Saya yakin perusahaan nanti akan ke sana Bapak, pasti Bapak. Karena GBCI sudah ke sana juga Bapak. Ya. Iya, iya. Nanti Bapak bisa tanya ke Pak Iwan ya, ketua GBCI-nya Bapak. Itu kira-kira Pak. Dari saya demikian Pak Agung. Nah, salam sehat Pak Agung ya, dari saya Pak Agung. Iya Pak Toto. Terima kasih Pak Toto. Baik, terima kasih. Adakah yang mau bertanya secara langsung lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Toto Suhartanto yang sudah menyampaikan paparan dan juga menjawab banyak pertanyaan yang muncul pada sore hari ini. Terima kasih juga pada Pak Eldiansyah sudah menyampaikan sistem momen sore hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung di acara sore kita hari ini. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya. Ini masih tentang teknologi gedung ya.
silakan barangkali yang berminat bisa bergabung pada jam yang sama. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tetap waspada dengan protokol kesehatan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bapak sekalian ya. Terima kasih banyak Pak Toto. Makasih ya Bapak, Terima makasih kasih Pak banget. Edi. Pak Toto. Terima kasih Pak Terima kasih Edi. Pak Edi, Pak Toto. Terima kasih Pak Edi, Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Izin pamit. Terima kasih banyak. Dan Pak Edi. Oh ini ya Pak Edi, mohon Makasih Pak Edi, Pak Toto. Salam Terima sehat. kasih. Sama Pak Suki. Ya.